Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Oke, di video kali ini kita akan memberikan informasi masih seputaran PPDB tahun 2022, yaitu informasi mengenai prapendaftaran. Karena banyak yang nanya, bagaimana sih cara prapendaftaran, kemudian siapa aja yang melakukan prapendaftaran, kemudian kapan prapendaftaran itu mulai dilakukan. Nah, banyaknya pertanyaan tersebut, maka kita akan memberikan informasi seputaran prapendaftaran terlebih dahulu. Namun sebelum kita memberikan informasi prapendaftaran bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, terima kasih karena sudah mensupport dan mendukung channel ini untuk berkembang lagi dan lebih baik. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu mengenai mekanisme mekanisme prapendaftaran, kemudian siapa saja sih yang melakukan prapendaftaran dan kapan prapendaftaran itu dilakukan. Oke, di video sebelumnya itu sudah dibahas timelinenya ya, bahwa tanggal 17 Mei itu sudah dilakukan pembukaan prapendaftaran. Nah, pertanyaannya adalah siapa saja yang melakukan prapendaftaran dan bagaimana prapendaftaran itu dilakukan dan berkasnya apa saja. Nah, di sini sudah ada materinya ya, akan kita bahas satu-satu ya. Pertama, yaitu siapa yang melakukan prapendaftaran. Yang melakukan prapendaftaran itu yang pertama adalah calon peserta didik yang bersekolah di luar DKI, namun memiliki dokumen kependudukannya di DKI. Kakaknya itu di DKI atau nicknya nik DKI, sekolahnya di luar DKI dan ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya di DKI, maka itu harus melakukan prapendaftaran. Contohnya misalkan tinggalnya di Jakarta Barat, kemudian dia SMP-nya itu di pesantren, kemudian ingin melanjutkan pendidikan ke SMA-nya, ke jenjang SMA-nya di sekolah di DKI gitu. Pesantrennya misalkan di Tangerang, kemudian ingin sekolah di DKI SMA-nya, maka dia harus melakukan prapendaftaran terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti itu. Terus untuk teman-teman yang mungkin tidak bersekolah selama 2 tahun belakangan ya. Jadi lulusan tahun 2020 dan 2021 yang ingin melanjutkan sekolah di tahun 2022, silakan melakukan juga prapendaftaran ya. Nah, kalau sudah melakukan prapendaftaran, nanti teman-teman akan dapat nomor pesertanya, baru itu bisa melakukan ajuan akun. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Siapa orang yang melakukan prapendaftaran? Yang pertama adalah calon peserta didik yang sekolahnya di luar DKI, namun kartu keluarganya itu berdomisili di DKI dan ingin melanjutkan ke sekolah di DKI. Kedua, teman-teman yang 2 tahun terakhir tidak bersekolah dan ingin melanjutkan sekolah di tahun 2022 ini, maka wajib melakukan prapendaftaran. Jadi dua orang tersebut wajib melakukan prapendaftaran. Oke, kemudian mekanismenya apa saja sih? Nah, ini mekanismenya sudah ada ya. Yang pertama itu isi formulir ya, di sini nih. Yang pertama nih ada isi formulir. Jadi teman-teman bisa mengakses halaman prapendaftaran di Sidanira sini nih ya. Ini halamannya di website sidanira.jakarta.go.id/pendaftaran. Nah, itu baru akan dibuka nanti tanggal 17 Mei 2022 atau hari Selasa ya. Kemudian diisi dah tuh formulir prapendaftarannya. Apa saja sih isinya? Isinya itu ada beberapa unggahan dokumen ya. Jadi teman-teman sebelum melakukan prapendaftaran, ini kan masih ada kurang lebih waktunya beberapa hari ke depan untuk prapendaftaran ya. Teman-teman siapkan terlebih dahulu. Ini yang pertama ada kartu keluarga, yang tadi seperti di awal saya bilang, kartu keluarganya harus kartu keluarga DKI ya. Tidak bisa kartu keluarga yang non DKI. Kemudian di sini ada rapor kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1 SD Serajat, atau rapor kelas 6 atau rapor kelas 7 semester 1 dan 2, kelas 8 semester 1 dan 2, dan kelas 9 itu semester 1 saja. Jadi untuk yang SD yang ingin melanjutkan ke SMP-nya itu rapot kelas 4, 5, 6,
kelas 4 itu semester 1 dan semester 2, kelas 5 semester 1 semester 2, dan kelas 6 hanya semester 1 saja. Kemudian yang ingin melanjutkan dari SMP ke SMA atau SMK itu rapot kelas 7 semester 1 dan 2, kelas 8 semester 1 dan 2, dan kelas 9 semester 1 SMP atau sederajat. Kemudian sertifikat akreditasi sekolah. Nah, ini minta nanti nama sekolah. Kemudian surat keterangan peringkat rata-rata nilai rapot. Ini nanti minta sama sekolahan. Sertifikat prestasi akademik. Nah, ini jika teman-teman memiliki prestasi akademik ya. Sertifikat prestasi non akademik juga sama jika teman-teman memiliki prestasi non akademik, dan itu dibuktikan dengan sertifikat nanti akan diupload. Nah, ini juga menjawab pertanyaan apakah yang melakukan pra-pendaftaran bisa melakukan jalur prestasi akademik ataupun non-akademik. Jika dilihat dari persyaratan ini seharusnya bisa gitu, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh adalah surat keterangan kepala sekolah tentang susunan pengurus ekstrakurikuler atau organisasi bagi calon peserta didik yang pernah menjadi pengurus ekstrakurikuler. Jadi ini untuk CPBD yang pengurus ekstrakurikuler nanti minta surat keterangannya dari kepala sekolah tentang pengurusnya ya. Kemudian SPTJM tentang keabsahan dokumen dan orang tua CPBD bermaterai cukup. Nah, ini nanti biasanya bisa di-download di website sidanira.jakarta.go.id/pendaftaran. Pada saat mengunggah dokumen pasti nanti ada SPTJM-nya. Nah, kalau ini lengkap semua nih dokumen ini teman-teman lengkapi, ada 8 dokumen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah diunggah, maka nanti teman-teman bisa mencetak bukti ajuan. Nah, ini di sini ya, cetak bukti ajuan, mencetak tanda bukti pengajuan pendaftaran yang berisi nomor peserta. Jadi nanti setelah teman-teman mengunggah ini semua, baru teman-teman bisa dapat nomor peserta. Nah, nomor peserta inilah yang nantinya akan digunakan untuk ajuan akun pendaftaran PPDB tahun 2022. Jadi kalau teman-teman belum memiliki nomor peserta karena belum melakukan pra-pendaftaran, maka teman-teman tidak bisa melakukan pendaftaran PPDB tahun 2022. Kemudian setelah cetak bukti, tinggal memantau hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi ini teman-teman bisa memantau hasil verifikasi berkas pendaftaran yang telah diunggah di halaman http://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran. Jadi nanti di website ini akan ada hasil verifikasi berkas teman-teman. Jika teman-teman dinyatakan layak, maka teman-teman bisa mencetak tanda bukti pra-pendaftaran. Nah, cetak tanda bukti pra-pendaftaran, bukti hasil verifikasi pra-pendaftaran berisi persetujuan ya. Jadi isinya itu berisi persetujuan pernyataan keabsahan dari hasil pra-pendaftaran untuk proses pendaftaran PPDB sesuai jadwal yang ditentukan. Jadi untuk teman-teman yang tadi yang 2 kategori itu, yang pertama adalah yang ber-KK atau berdomisili atau berdokumen kependudukannya di DKI, namun sekolah di luar dan ingin melanjutkan sekolah di DKI, maka harus melakukan pra-pendaftaran. Kemudian untuk teman-teman yang sudah tidak sekolah dari tahun 2020, 2021 dan ingin melanjutkan sekolah lagi ke jenjang berikutnya, maka lakukan pra-pendaftaran. Berkasnya ini ada 8, setelah itu teman-teman cetak tanda bukti, tinggal memantau hasil verifikasi. Nanti akan ada, kalau lolos ya, jika lolos akan ada bukti pra-pendaftaran yang sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Nah, dari bukti itulah nanti teman-teman keluar nomor peserta yang kemudian bisa dilanjutkan ke proses pendaftaran PPDB berikutnya sesuai yang ditentukan, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, ini mekanisme pra-pendaftarannya. Jadi teman-teman semua nih bisa melakukan hal ini dulu nih ya untuk 2 kategori tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika anaknya bersekolah di DKI dan ingin melanjutkan sekolah di DKI, apakah perlu melakukan pra-pendaftaran? Tidak usah, itu kan sudah ada di Sidanira. Ntar teman-teman tinggal ajukan akun aja gitu, tidak lagi melakukan pra-pendaftaran. Jadi pra-pendaftaran itu hanya untuk 2 kategori orang tersebut saja. Selain itu tidak perlu melakukan pra-pendaftaran. Jadi seperti itu teman-teman ya penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan seperti biasa langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.